Kalau sebelumnya kita udah sering ngebahas dinosaurus yang real berdasarkan fosil-fosilnya, sekarang kita coba sedikit mengulik dinosaurus fiksi yang cukup populer di kalangan paleo-antusias. Gimana nggak populer? Bayangin aja, ada makhluk hybrid buatan manusia yang punya kemampuan berkamuflase layaknya bunglon, pergerakan cepat dan kecerdasan seperti Velociraptor, kekuatan rahang dan gigi setara T-Rex, dan mampu menurunkan suhu tubuhnya hingga tak terdeteksi sensor thermal. Kehadirannya di film Jurassic World tahun 2015 cukup berhasil menghidupkan kembali franchise film dinosaurus ini dan menuai banyak pujian dari para fans. Dia berhasil menjadi villain utama sebagai predator hybrid yang paling mematikan di film tersebut. Kalau gitu, langsung aja kita bahas. Ini dia, Indominus Rex. Waktu pertama kali diperkenalkan, mungkin ada di antara kalian yang mengira kalau dinosaurus fiksi ini terinspirasi dari nama Indonesia, karena ada Indo-Indonya. Kenyataannya, nggak ada unsur Indonesianya sama sekali. Indominus memiliki arti yang tak terkalahkan, dan Indominus Rex berarti raja yang tak terkalahkan. Tapi kalau pada akhirnya dia menjadi predator yang mematikan, bahkan mengancam manusia, kenapa dia diciptakan? Oke, kita mundur dulu ke timeline Jurassic Park sekitar tahun 1993. Ada sebuah pulau fiksi bernama Isla Nublar di lepas pantai Costa Rica yang menjadi taman dinosaurus bernama Jurassic Park. Taman ini dibuat oleh perusahaan rekayasa genetik bernama International Genetic Technologies atau InGen. Di dalam cerita, InGen menjadi perusahaan pertama di dunia yang berhasil menemukan teknik de-extinction dengan menggunakan DNA dari nyamuk purba yang terperangkap di ember. Kemudian, DNA tersebut direkonstruksi ke hewan modern untuk menciptakan kembali dinosaurus di zaman sekarang. Singkat cerita, Jurassic Park ini mengalami kegagalan, kemudian diakuisisi oleh Masrani Global Corporation dan mengupgrade tamannya menjadi Jurassic World. Masrani Global tetap menggandeng InGen untuk bekerja sama, yang mana Masrani Global mengelola tamannya dan InGen yang menciptakan dinosaurusnya. Selama 10 tahun lebih semenjak diakuisisi, Taman Jurassic World sukses besar. Mereka mampu menyedot jutaan pengunjung setiap tahunnya. Banyak spesies dan atraksi dinosaurus yang dihadirkan. Ada beragam spesies dari banyak family, atraksi Mosasaurus, dan fasilitas modern lainnya. Namun, lambat laun taman tersebut mengalami penurunan pengunjung dan pendapatan. Dinosaurus mulai dianggap hal yang membosankan bagi sebagian orang. Claire Dearing selaku manajer operasional taman dan Simon Masrani selaku CEO Masrani Global pun mulai memutar otak. Gimana caranya untuk menarik kembali minat para pengunjung ke Taman Jurassic World? Mereka pun melakukan rapat perusahaan bersama para dewan dan secara bulat memutuskan untuk menciptakan spesies baru, yaitu spesies hybrid. Masrani pun meminta Dr. Henry Wu untuk memimpin tim rekayasa genetik guna menciptakan spesies baru. Proyek pun dimulai dengan genom T-Rex sebagai dasarnya. Berbagai macam DNA teropoda dimasukkan ke dalamnya. Ada DNA Velociraptor untuk menunjang tingkat kecerdasan yang tinggi dan kemampuan untuk membuat rencana serta keputusan. Lalu ada DNA-nya Giganotosaurus untuk membuat ukuran Indominus Rex menjadi lebih besar. Dan ada juga DNA dari family Abelisaurida seperti Carnotaurus, Rugops, dan Majungasaurus untuk menciptakan perisai biologis yang menyerap sebagian besar serangan yang datang ke tubuhnya. Dr. Henry Wu juga menambahkan DNA cuttlefish, katak pohon, dan ular viper, yang mana dari ketiga hewan ini, Indominus Rex jadi punya ability yang OP banget. Dia bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitar layaknya cuttlefish. Dia bisa meregulasi suhu tubuhnya seperti katak pohon, dan dia juga punya sensor panas untuk berburu di segala kondisi, serta rahangnya yang mampu membuka lebar seperti ular viper. Ini sih udah lebih ke monster ya, bukan dinosaurus lagi nih mah. Namun, yang tidak diketahui oleh Mas Randy dan Claire adalah Dr. Henry diam-diam membuat kesepakatan dengan Komandan Divisi Keamanan InGen, Vic Hoskins, untuk mempersenjatainya dalam skema besar agar Indominus Rex kelak bisa digunakan dalam operasi militer. Dan juga mereka merahasiakan berapa banyak DNA makhluk yang digunakan dalam penciptaannya.
Sekitar 3 minggu sebelum kandang dibuka untuk umum, Mas Rani berkunjung untuk mengecek kembali kesiapan Indominus Rex. Di hari yang sama, Indominus Rex tiba-tiba menghilang dari kandang dan tidak terdeteksi oleh sensor thermal. Dia juga membuat cakaran di dinding untuk mengelabui orang-orang, seolah dia memanjat kandang dan melarikan diri. Owen Grady beserta 2 orang staf pun masuk ke dalam kandang untuk mengeceknya. Dan inilah yang memang diinginkan oleh Indominus Rex. Claire kemudian meminta ruang kontrol untuk melacak koordinatnya. Ternyata, Indominus Rex masih berada di dalam pedok. Dia pun muncul dan mengejar Owen beserta staf yang salah satunya berhasil dilahap olehnya. Kemudian dia berhasil mendobrak keluar kandang, dan dari sinilah malapetaka pun datang. Dari awal kemunculannya aja, kita udah bisa tahu betapa powerfulnya Indominus Rex. Dia bukan lagi spesies untuk memenangkan hati pengunjung atau representasi dinosaurus modern, melainkan varian biologis yang siap bertempur dan melibas apapun yang bergerak di hadapannya. Bahkan, dia mampu meratakan satu tim pengamanan aset lengkap dengan senjata pendukung. Bagi dia, manusia-manusia tersebut hanyalah serangga-serangga kecil yang bisa dengan mudah dilumpuhkan. Dan benar aja, satu persatu anggota tim berhasil dibunuh oleh Indominus Rex. Indominus Rex dapat berlari hingga kecepatan 48 km per jam ketika dikurung di dalam kandangnya. Dan dia memiliki osteoderm berduri di seluruh tubuhnya, serta tanduk di atas rongga matanya. Lengannya yang panjang dilengkapi 4 jari beserta cakar runcing, membuatnya kokoh sebagai dinosaurus hybrid semi-quadrupedal, atau bisa dibilang dinosaurus yang hampir menggunakan 4 lengan untuk menopang tubuhnya. Dari segi kekuatan fisiknya, Indominus Rex bukan cuma kuat dan cepat, tapi memiliki agresivitas tinggi. Dia bisa dengan mudah melukai bahkan membunuh kawanan Apatosaurus. Bahkan Owen menyebutnya kalau Indominus Rex itu membunuh bukan untuk memangsa atau mencari makan, melainkan hanya sekedar berolahraga. Kekuatan rahang dan giginya gak kaleng-kaleng. Ini terlihat saat Indominus Rex berusaha menghancurkan gyrosphere yang didesain untuk menahan tekanan berat dari dinosaurus. Dia mampu membuka rahangnya hampir 90 derajat, dan tekanan rahangnya yang kuat ini berasal dari genom T-Rex. Indominus Rex juga menunjukkan kemampuan pemecahan masalah dan pemikiran strategis yang canggih, seperti yang dibuktikan ketika menggunakan taktik umpan dan penyergapan, dengan sengaja menarik mangsa potensial, termasuk manusia, ke area tertentu untuk dieksploitasi atau dieliminasi. Perilakunya juga didukung dengan kecerdasan tipu daya. Ini bisa kita lihat ketika dia berpura-pura melarikan diri dari kandangnya dan melepaskan alat pelacaknya sehingga tidak bisa dideteksi dan luput dari pengawasan. Lalu, mengapa Indominus Rex begitu agresif? Ini dikarenakan Indominus Rex dibesarkan dalam keadaan terisolasi. Dia nggak punya induk, nggak punya kawanan, dan nggak ada kesempatan untuk bersosialisasi dengan spesies lain. Hasilnya, dia nggak pernah belajar batasan alami predator. Dia juga nggak tahu apa itu hierarki sosial, mungkin dia sendiri pun nggak tahu posisinya dia sebagai apa pada rantai makanan. Indominus Rex nggak punya kesempatan untuk belajar cara berburu yang normal seperti predator alami lainnya. Yang dia tahu hanyalah menyerang apapun yang bergerak di hadapannya. Beginilah gambaran jika hewan yang diciptakan tanpa stimulasi yang jelas, tapi diinjeksi dengan kecerdasan tinggi, membuatnya menjadi mesin pembunuh yang agresif. Tapi pada akhirnya Indominus Rex berhasil ditumbangkan oleh T-Rex. Itu pun dibantu sama Velociraptor dan di finishing sama Mosasaurus. Kurang lebih seperti itulah Indominus Rex, spesies hybrid buatan manusia yang menjadi mesin pembunuh agresif. Kalau ada salah serta kurangnya mau dimaafkan, jangan lupa subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.